Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarani Salsabila. NIM saya G3112500068 dari Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Fitrah Manusia Makhluk Mencari Kebenaran dengan Hati, Akal, dan Pikiran. Saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan fitrah manusia menurut pandangan Islam, dan yang kedua adalah mengapa manusia disebut sebagai makhluk pencari kebenaran. Masuk materi pertama, yaitu konsep fitrah dalam Islam, yang dimana fitrah manusia dapat dilihat sebagai keadaan yang dibawa sejak lahir, yakni sifat alami yang cenderung kepada ajaran agama yang benar. Istilah ini sering disamakan dengan bayi yang baru lahir, karena pada saat itu manusia belum terpengaruh oleh faktor eksternal, sehingga dianggap masih dalam kondisi yang bersih atau suci. Maka dari itu, arti dari fitrah seringkali disamakan dengan kesucian. Agama Islam dianggap sebagai agama yang sejalan dengan fitrah manusia, sebab ajarannya sesuai dengan sifat dasar manusia yang membutuhkan ketundukan kepada Tuhan. Islam disebut agama fitrah karena mampu memenuhi kebutuhan spiritual manusia serta memberikan tuntunan dalam cara beribadah yang benar. Makna fitrah itu sangat beragam karena sudut pandang pemaknaannya berbeda-beda. Secara etimologi, kata fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu fatoro, dari masdar fatrun yang berarti belah atau pecah. Nah, dalam Al-Quran dapat ditemukan penggunaan kata fitrah dengan makna al-insyiqaq atau al-syaq yang berarti pecah atau belah. Dalam surat Ar-Rum yang berbunyi faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fadaran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi pada umumnya manusia tidak mengetahui. Ar-Rum ayat 30. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa manusia diciptakan dengan sifat alami yang mengarah pada kebaikan dan juga kebenaran. Nah, yaitu ajaran Islam sebagai agama yang lurus. Nah, hal ini menandakan bahwa sejak awal keberadaannya, manusia telah memiliki potensi bawaan untuk mengenal Tuhan dan mengikuti petunjuknya. Konsep fitrah juga ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan yang fitrah, yang dimana hal ini menegaskan bahwa fitrah manusia adalah ciptaan Allah, yakni bawaan suci manusia yang mengarah kepada kebenaran dan agama tauhid. Nah, definisi fitrah secara terminologi ada beberapa pengertian dari berbagai tokoh. Dari Muhammad mendefinisikan bahwa fitrah adalah tabiat alami manusia atau human picture, sedangkan menurut Ibnu Asyur yang dikutip oleh Syihab mendefinisikan bahwa fitrah adalah bentuk yang diwujudkan Allah untuk setiap makhluknya. Fitrah manusia adalah sesuatu yang Allah ciptakan yang berkaitan dengan jasmani, rohani, dan juga nafs. Manusia merupakan makhluk yang selalu berupaya menemukan kebenaran. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah kebenaran mengenai apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, bisa dikatakan bahwa kebenaran yang dikejar manusia adalah kebenaran yang seputar hal-hal yang menjadi permasalahan atau yang berdidebatkan oleh manusia. Sepanjang sejarah, manusia selalu menghadapi berbagai tantangan yang diatasi atau dicari solusinya. Jika kita perhatikan dengan lebih mendalam, kita dapat menemukan bahwa banyak sekali masalah yang dihadapi oleh manusia dan sangat beragam serta sangat rumit.
Nah, oleh karena itu, untuk lebih memahami isu-isu manusia, akan dijelaskan mengenai teori kebenaran. Jadi ada 3 teori kebenaran yang akan diuraikan. Yang pertama itu ada teori korespondensi. Apa sih teori korespondensi itu? Jadi teori korespondensi yaitu mengenai kebenaran yang menyatakan bahwa kebenaran tercermin dari kesesuaian antara suatu pernyataan dengan kenyataan. Artinya, suatu pernyataan harus sesuai dengan realita yang ada. Contohnya, ada Iqbal merupakan mahasiswa IAIN Kudus. Nah, pernyataan ini dapat dianggap benar karena pada kenyataannya Iqbal adalah mahasiswa IAIN Kudus, khususnya pada program studi pendidikan ilmu komunikasi semester 3 IAIN Kudus. Nah, kemudian yang kedua ada teori konsistensi atau koherensi. Teori konsistensi dalam konteks kebenaran menjelaskan bahwa kebenaran merupakan keselarasan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain, yang telah kita ketahui, kita terima, dan anggap benar sebelumnya. Nah, teori ini juga dikenal sebagai teori justifikasi kebenaran. Karena menurut teori ini, sebuah klaim hanya dapat dianggap benar jika didukung oleh klaim-klaim sebelumnya yang diakui sebenarnya. Nah, misalnya kita mengetahui bahwa si A adalah ayah si B. Nah, pernyataan ini sudah kita terima sebagai benar dan kita disebut sebagai pernyataan pertama. Selanjutnya, kita bisa membuat pernyataan lain. Contohnya, A memiliki anak B atau B merupakan anak dari A. Nah, kedua pernyataan tersebut dianggap benar karena konsistensinya dengan pernyataan pertama yang sudah kita akui sebagai benar. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori pragmatis. Apa sih teori pragmatis itu? Jadi menurut teori pragmatis tentang kebenaran, jadi suatu gagasan, pernyataan, atau teori dianggap benar apabila terbukti memberi manfaat bagi manusia dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam kehidupannya. Nah, S. Takdir Alis Jahbana berpendapat bahwa dorongan untuk mencari kebenaran merupakan naluri alami manusia. Kebenaran yang bersumber dari hasil penglihatan, pendengaran, dan pemikiran pada dasarnya berada di bawah kendali manusia itu sendiri. Namun, manusia tidak merasa cukup hanya dengan apa yang ditangkap oleh panca inderanya saja. Ia malah mendorong untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Melalui pengetahuan yang dimiliki, manusia terus berusaha mencapai kebenaran yang dicita-citakannya. Berikut masuk di konsep dan implikasi, ya di mana fitrah manusia selalu cenderung untuk mengakui dan mencari kebenaran tentang adanya Tuhan. Namun kecenderungan ini bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga pendidikan setelah seseorang dilahirkan. Nah, meski setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah atau suci dan memiliki potensi untuk mengenal adanya Tuhan, perkembangan sikap dan juga keimanan seseorang sangat bergantung pada pola asuh dari keluarga, lingkungan sosial, serta pendidikan yang didapatkan. Nah, Islam mendorong manusia untuk senantiasa menjaga fitrah atau kesucian asal dalam dirinya melalui berbagai ajaran agama yang membimbing ke arah keimanan dan perbuatan baik. Usaha menjaga fitrah ini mencakup langkah-langkah seperti memperkuat hubungan dengan Allah lewat ibadah, sholat, dan juga zikir, serta terus belajar tentang agama agar semakin memahami kebesaran dan keesaannya. Menjaga fitrah juga berarti berusaha membiasakan diri berakhlak mulia, menjauhi maksiat, menjaga hati dari penyakit seperti iri dan juga sombong, serta memilih lingkungan yang bisa mendukung keimanan dan juga kebaikan. Dalam tradisi Islam,
Konsep fitrah dipahami sebagai potensi dasar manusia yang mengaruh pada kecenderungan pada kebaikan, kejujuran, serta pengakuan terhadap kebenaran dan keutuhan. Nah, fitrah digambarkan sebagai nilai-nilai yang universal, menjadi fondasi bagi etika dan juga moral dalam diri setiap manusia. Nah, nilai dasar ini tidak bisa dihapus, meski dapat tertutup oleh pengaruh lingkungan dan juga pendidikan atau pengalaman hidup manusia tersebut. Kita masuk di manusia sebagai makhluk pencari kebenaran. Nah, manusia dikenal sebagai makhluk yang selalu ingin menemukan kebenaran karena memiliki kecenderungan alami untuk memahami. Mengetahui sebuah potensi yang menjadi bagian dari hakikat manusia dan didukung oleh kemampuannya dalam berpikir yang tidak dimiliki makhluk lain. Nah, dorongan ini membuat manusia terus berusaha mengajukan pertanyaan, melakukan perbandingan, serta menilai segala sesuatu yang ditemuinya baik melalui pengamatan indrawi maupun pemikiran mendalam dengan harapan memperoleh pengetahuan yang tepat dan dapat dijadikan dasar dalam menjalani hidupnya. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basyara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, berikut ada alasan manusia mencari kebenaran. Yang pertama itu, manusia memiliki akal dan juga daya nalar yang unggul dibandingkan makhluk lain. Seperti contohnya itu ada hewan, terus tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, mampu mempertanyakan dan memecahkan banyak persoalan yang dihadapi manusia itu sendiri. Nah, yang kedua ada ketidakpuasan terhadap pengetahuan yang sudah dimiliki, memotivasi manusia untuk terus mencari pemahaman baru. Nah, terutama ketika pengetahuan yang ada dirasa belum mendalam atau belum memenuhi harapan manusia tersebut. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu dalam pandangan filsafat. Nah, upaya pencari kebenaran dipandang sebagai proses mendalami serta mengungkap inti dari setiap fenomena yang terjadi. Nah, baik dengan pengalaman, daya pikir maupun melalui pengetahuan ilmiah. Kemudian yang kedua, ini kita masuk tentang proses dan tahapan pencari kebenaran. Itu ada dua, yaitu yang pertama ada manusia umumnya memulai proses pencarian kebenaran melalui pengalaman kebetulan, lalu mencoba-coba atau trial and error, mengikuti otoritas, berargumen, hingga memakai cara ilmiah agar memperoleh pengetahuan yang lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua ada pengetahuan tentang kebenaran yang diperoleh oleh manusia bukan bersifat tetap, tapi absolut, melainkan selalu berubah mengikuti perkembangan penalaran, berubah zaman, dan dinamika interaksi sosial. Nah, jadi kesimpulannya, fitrah manusia adalah kondisi atau sifat bawaan sejak lahir yang mencerminkan kecenderungan alami untuk mengakui dan tunduk kepada Tuhannya, serta mengarah pada kebaikan dan juga kebenaran. Nah, Islam sebagai agama fitrah memberikan pedoman yang sesuai dengan naluri dan kebutuhan spiritual manusia, sekaligus untuk membimbing cara beribadah yang benar. Manusia memiliki kemampuan berpikir dan naluri untuk mencari kebenaran yang selaras dengan realitas atau teori korespondensi, kesesuaian dengan pengetahuan yang sudah ada, yaitu teori konsistensi, serta kegunaan praktis dalam kehidupan, yaitu teori pragmatis. Nah, proses pencarian kebenaran ini bersifat berkelanjutan melalui pengalaman, pembelajaran, dan juga pemilikan ilmiah. Pengetahuan mengenai kebenaran bersifat berubah sesuai perkembangan zaman dan juga interaksi sosial. Nah, oleh sebab itu, fitrah menjadi dasar utama dalam membentuk
moralitas, etika, serta semangat pencarian kebenaran dalam hidup manusia, yang wajib terus dijaga dan juga dikembangkan agar manusia dapat menjalani kehidupan yang benar dan bermakna sesuai kehendak Tuhan. Nah, jadi sumber yang saya ambil itu dari Bijang Syariah. Terus yang kedua dari Bapak Asrori dan juga Munawir, judulnya Anomali Perilaku Remaja Dialektika Fitrah Manusia dan Pendidikan Islam dari Literasi Nusantara. Dan yang ketiga saya ambil dari Kompasiana tahun 2019 yang berjudul Manusia Makhluk Pencari Kebenaran. Sekian dari saya, semoga makalah yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya Zarini Salsabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.